Babarnews.com, akurat dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya John Subandi. Info Babarnews.com kali ini akan menyampaikan tentang budidaya pohon pinang. Nah, informasi ini berawal saat saya berkunjung sekaligus bersilaturahmi ke perkebunan milik anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ustadz Haji Zuhri M. Syazali LCMA pada hari Minggu 24 Oktober 2021, yang mana lokasi perkebunan tersebut terletak di Desa Teluk Limau, Kecamatan Pari 3, Kabupaten Bangka Barat. Dalam kunjungan saya tersebut, ternyata usut punya usut, Ustadz Zuhri sudah mulai menyemai 3.000 bibit pohon pinang sejak 4 bulan yang lalu. Dan sekarang ini, Ustadz kembali menyemai 6.000 bibit pohon pinang. Ustadz sendiri menargetkan bisa menyemai 10.000 bibit pohon pinang di lahannya yang berlokasi di Teluk Limau. Nah, sobat, kenapa ya Ustadz Zuhri tertarik menanam pohon pinang? Saya tertarik menanam pinang karena saya melihat banyak para petani pinang kita di Bangka ini yang cukup serius ya untuk budidaya pinang. Maka saya selaku wakil daerah anggota DPD RI saya merasa berkewajiban untuk memberikan support dimulai dari diri saya sendiri sekaligus saya memulai juga untuk menanam sama-sama belajar saya mencoba mulai untuk budidaya 4 bulan yang lalu saya sudah untuk menyemai sekitar 3.000 bibit yang tahap sekarang ini saya semai lagi 6.000 bibit. Target saya mudah-mudahan saya bisa untuk menyemai sekitar 10.000. Selain itu, yang membuat anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini tertarik menanam pohon pinang karena animo masyarakat Pulau Bangka dalam menanam pohon pinang sebenarnya bukan dimulai dari sekarang saja, tapi sudah dimulai beberapa tahun yang lalu. Hal itu terbukti saat ini cukup banyak petani-petani di Pulau Bangka yang dulunya telah menanam pohon pinang dan saat ini pohon pinangnya sudah mulai berbuah. Bahkan dari data yang ada, saat ini jumlah keseluruhannya mencapai ratusan hektar di seluruh Pulau Bangka. Untuk itulah Ustadz menilai menanam pohon pinang sebagai potensi alternatif di Pulau Bangka ke depannya, karena pertumbuhan pohon pinang sebenarnya tidak terlalu sulit jika dikelola secara maksimal. Sebenarnya begini animo masyarakat Bangka mau menanam pinang ini sebenarnya bukan dimulai dari sekarang, sudah dimulai dengan beberapa tahun yang lalu. Terbukti pada saat ini cukup banyak petani-petani di Pulau Bangka yang pohon pinang yang mereka tanam itu sudah mulai berbuah. Dari data yang saya dengar dari para petani itu mungkin jumlah keseluruhannya sudah ratusan hektar se-Pulau Bangka. Ini sebenarnya suatu potensi alternatif di Kepulauan Bangka yang kedepannya, karena pinang pertumbuhannya tidak terlalu sulit. Perawatannya juga tidak terlalu sulit, tumbuhnya juga mudah. Kita lihat bahwa di Pulau Bangka ini masih cukup banyak lahan-lahan yang belum teroptimalkan. Contohnya lahan pekarangan rumah, itu cukup banyak. Yang mungkin kalau ditanam dengan pinang, suatu saat nanti lahan yang tadinya tidak produktif mungkin bisa menghasilkan, asalkan dikelola secara maksimal. Keseriusan dan kesungguhan Ustadz Zuhri dalam membudidayakan menanam pohon pinang bukan hanya sejak 4 bulan yang lalu, di mana dirinya mulai menyemai bibit pohon pinang, namun juga direalisasikan dengan dibentuknya Koperasi Petani Pinang Kita Semua. Dalam koperasi tersebut, Ustadz Zuhri menjadi Dewan Pengawas, dan saat ini Koperasi Petani Pinang Kita Semua sudah mulai menginventarisir potensi pinang yang sudah ditanam oleh masyarakat Pulau Bangka. Bahkan saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita sudah bentuk Koperasi Petani Pinang Kita Semua baru dibentuk. Alhamdulillah kita sudah mulai untuk menginventarisir potensi pinang yang sudah ditanam oleh masyarakat Bangka, sekaligus kita akan memulai juga secara bertahap penanaman ke depan, sehingga koperasi ini kita harapkan ke depan bisa menghimpun para petani pinang, bisa memberdayakan para petani pinang, mengedukasi para petani pinang, sekaligus bagaimana kita bersama-sama nanti suatu saat nanti bisa memberikan alternatif perekonomian masyarakat Bangka Belitung, terutama dalam budidaya pinang ini. Oleh karena itu kita mulai dari sekarang mudah-mudahan 4-5 tahun ke depan petani pinang yang kita rintis lewat koperasi ini bisa menghasilkan, bisa sukses.
lebih lanjut dengan sudah berdirinya Koperasi Petani Pinang Kita Semua, Ustadz Zuhri menargetkan bersama dengan petani pinang yang lainnya bisa mengumpulkan hasil pertanian yang kedepannya diharapkan bisa melakukan ekspor pinang dari Pulau Bangka. Target kita ke depan bagaimana kita bisa mengumpul hasil panen kita, ya ke depan kita bisa melakukan ekspor ya, pinang ya dari Pulau Bangka. Karena dari informasi yang kita dapatkan, bahkan pengurus ya petani pinang kita semuanya ini kemarin sudah melakukan pemberian perdana, kemudian kita bawa ke Jambi, ya dari situ kita banyak belajar bagaimana untuk memilih ya pinang yang berkualitas sehingga layak untuk diekspor, dan mereka siap untuk membina kita, membimbing kita sehingga ke depan betul-betul produktivitas dari petani pinang Bangka ini ya bisa ikut ambil bagian ya dalam ekspor ya pinang yang ke depan. Saya kira kalau ini diseriuskan, ini di sungguh-sungguh kita lakukan, bukan hal mustahil ya pinang ke depan menjadi salah satu komoditas yang membanggakan ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat insya Allah. Sementara itu ketika ditanya sebagai Dewan Pengawas apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan sebuah koperasi yang betul-betul memberdayakan, yang betul-betul memberikan manfaat bagi anggota koperasi, Ustadz Zuhri mengatakan hal itu akan terwujud dengan adanya komitmen bersama yang kuat dari para pengurus koperasi. Saya yang diamanahkan oleh kawan-kawan pengurus koperasi Pinang Kita Semua sebagai Dewan Pengawas, tentunya pertama saya ingin tekankan bahwa kita akan coba untuk mewujudkan sebuah koperasi yang betul-betul memberdayakan, yang betul-betul memberikan manfaat bagi anggota koperasi. Karena kita punya komitmen sama-sama kita ingin memperbaiki ya citra koperasi itu di mata masyarakat. Maka kita mulai dari komitmen yang kuat daripada pengurus koperasi. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, karena target besar kita bahwa petani pinang ini koperasi bisa akan melakukan ekspor yang ke depan. Oleh karena itu kita hitung berapa luas ya kebun pinang yang harus kita miliki bersama anggota koperasi. Ya, oleh karena itu kita persyaratkan bahwa yang bergabung dalam anggota koperasi itu adalah mereka-mereka yang sudah menanam pinang atau mereka yang memiliki lahan yang ingin menanam pinang secara bersama-sama. Sehingga nanti ke depannya kita punya jaminan ya tentang sumber ya buah pinang yang dimiliki oleh anggota koperasi. Oleh karena itu jangka pendek ini yang kita lakukan pertama adalah membeli ya pinang yang sudah dihasilkan oleh masyarakat kita yang sudah menanam beberapa tahun yang lalu. Yang kedua ya kita mengajak ya anggota petani untuk mulai menanam ya sehingga ada jaminan bahan baku untuk yang ke depannya. Ketiga adalah kita berusaha untuk memberikan pelatihan bimbingan kepada anggota koperasi pinang kita bagaimana untuk menanam, merawat pinang, juga memanen pinang kita, kemudian mengelolanya sehingga hasil pinang yang sudah dipanen itu memiliki kualitas yang memenuhi standar ekspor. Sehingga dengan demikian ya pinang kita akan dibeli dengan harga yang tinggi. Dengan harga itulah mudah-mudahan bisa memberikan ya kesejahteraan dan kemakmuran bagi para petani. Kita yakin dengan kebersamaan dan tekad yang sama, dengan niat yang sama, sama-sama kita ingin maju, sama-sama kita ingin berkembang. Saya optimis pinang di Pulau Bangka ini, bahkan di Pulau Belitung pun juga, mudah-mudahan akan bisa berkembang. Dimulai dari komitmen kita, ya sama-sama anggota koperasi. Ayo, mari sama-sama dengan petani pinang kita semua ini, bahwa koperasi ini bisa menjadi koperasi yang membanggakan, karena koperasi yang dapat memakmurkan, mensejahterakan anggotanya insya Allah. Demikianlah info babarnews.com kali ini. Semoga bermanfaat positif untuk kita semua. Saya John Subandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babarnews.com, akurat dan bermanfaat.